Kita belajar nih, apa manfaatnya Bismillahirrahmanirrahim. Saking pentingnya kata Nabi, kalau lupa, nggak dibaca itu, atau sengaja tidak dibaca, berkahnya hilang. Terputus nilai. Terputus nilai itu artinya nggak ada nilai ibadah. Dua ya, ada nilai, ada berkah, itu berbeda. Nilai menjadikan satu aktivitas berubah menjadi ibadah. Contoh, saya mau menulis misalnya. Aktivitas menulis itu kan umum. Siapapun bisa menulis. Tapi ketika saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan menulis itu ditetapkan sebagai ibadah yang memiliki nilai. Perbuatan yang punya nilai di sisi Allah disebut dengan hasanah namanya. Perbuatannya berubah menjadi salih, nilainya disebut dengan hasanah. Perbuatan standarnya itu disebutnya amal namanya. Semua jenis perbuatan, makan, minum, beraktivitas apapun, bekerja, kan, berpakaian, termasuk kita sekarang berinteraksi, itu amal namanya. Ya, amal. Amal itu bahasa Arab yang menunjuk makna pekerjaan, perbuatan. Semua jenis. Perbuatan yang mengikuti tuntunan yang Allah tetapkan, yang ditunjukkan melalui Rasulullah SAW, ikuti. Misal saya mau makan nih, ikuti petunjuk nabinya misalnya, begini cara makannya. Ya, misalnya, idza quddimat ta'am, kata Nabi SAW, kalau dihidangkan makanan, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tanganmu yang paling dekat denganmu. Karena itu sunnah kalau kita makan, apalagi di keluarga misalnya, ya teman-teman yang di sini atau tersambung di Zoom atau YouTube, di keluarga kan ada beberapa anggota keluarga. Ya, nah kiranya di sebagian anggota itu ada yang makanan favorit. Ini suka daging ayam, ini suka tempe, ini suka tahu. Sunnahnya dekatkan dengan yang paling disukai, sehingga tidak menjangkau yang jauh, ya, yang tidak mendekat kepadanya. Dulu saya punya kawan dari Pakistan dan India. Ayam yang paling disuka dekatnya ke India. Yang Pakistan suka ayam tuh. Kan dulu kalau makan pakai nampan itu ya, yang bersama-sama itu. Jadi cerdik juga nih yang Pakistannya, diajak ngobrol yang Indianya. Di kisah nyata, ngobrol sambil diputerin tuh. Puterin ya, sampai ayamnya deket tuh ke yang Pakistan tuh. Tapi yang India juga cerdas. Begitu mau dimakan, kata orang India, kita kembalikan bumi berputar pada porosnya, katanya. Balik lagi. Nah, ini yang kita ingin sampaikan, bahwa semua perbuatan itu kalau kita benar kerjakan berdasarkan petunjuk yang Nabi pernah tunjukkan. Mau makan, dekatkan, ambil dengan tangan kanan, samillah, sebut nama Allah. Tadi Al-Bukhari, qul bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Maka perbuatan itu akan berubah seketika memiliki sifat soleh namanya. Maka kita kenal dengan nama amal saleh. Ya kan? Semua perbuatan yang diikutkan pada petunjuk Allah. Nggak mungkin ikut Allah itu kalau kita nggak yakin kan? Dengan kebenaran Allah, dengan ketuhanan Allah. Nggak mungkin ikut petunjuk Nabi kalau nggak yakin Nabi itu Rasulullah kan? Meyakini tanpa ragu kebenaran Allah sebagai Tuhan yang disembah, Rasulullah sebagai petunjuk berkehidupan untuk kita, namanya iman. Orangnya disebut mukmin. Iman ini yang menuntun semua perbuatan menjadi saleh. Ini nggak mungkin perbuatan jadi saleh kalau nggak ada iman. Jelas? Karena itu kata amal saleh di Quran saling bersanding dengan kalimat iman. Mau bentuknya kata kerja, kata kerjanya yang sifatnya misalnya infinitif, dasar, fi'il madhi, ataupun progresif, fi'il mudhari misalnya, atau bahkan bentuknya kata benda, isim fa'il dan sebagainya. Itu umumnya akan menyatu dengan kata amal saleh. Quran surah ke-103 Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, iman wa amilus salihat. Jelas sampai sini? Nah, jadi idealnya setiap insan beriman itu perbuatannya mesti soleh. Idealnya begitu. Jadi kalau kita melihat perbuatan kita itu mesti soleh, pandangannya mesti benar. Tidak menyebutkan dan tidak disebutkan beriman, kecuali iman itu membimbing seluruh tubuh kita untuk bersikap soleh. Karena itu kalau kita ngaji Quran, teman-teman kalau sudah hafal atau kita ingin meriset,
ayat-ayat di Quran yang berbicara tentang fungsi tubuh kita, rata-rata itu dimulai dengan kata iman. Mata, ya. Dari mata kan bagian atas sampai dengan ke kaki. Itu sebelum disebutkan fungsi memandangnya, imannya dulu. Quran surah ke-24, surah Cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan, imannya dulu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada pria-pria yang merasa masih punya iman, imannya dulu. Perempuan juga begitu, katakan pada perempuan-perempuan yang menyatakan dirinya beriman. Coba kalau saya tanya, kita beriman nggak saat ini? Beriman ya, yakin. Teman-teman juga di belakang yang akhwat perempuan mengatakan saya beriman. Sekarang kata Allah buktinya apa? Kalau betul beriman, maka iman itu akan membimbing seluruh aktivitas kita itu menjadi saleh. Kalau memandang, kata Allah, dia akan pandang yang baik. Ketika memandang yang tidak baik, maka imannya akan memalingkan pandangan itu. Jangan dilihat. Makanya sering kita dengar bisikan hati kan? Ya, kalau ada perbuatan yang tidak bagus, hati kita akan membisikkan. Itu adalah kunci imannya. Soalnya ada di situ. Ada jiwa di dalam iman. Sinyalnya disebut sinyal takwa namanya. Makanya nanti selalu berurutan. Iman, ketemu takwa, ketemu amal saleh. Ya, nanti kita akan temukan itu. Kalimat takwa pertama turunannya amal saleh. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Orang takwa. Siapa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil iman wa yuqimunas. Itu yang sering membisikkan kita. Ya, keluar misalnya dari sini. Ini hal yang sederhana ya, tapi adik-adik bisa mengalami itu. Keluar dari sini, sendal kalian lupa tuh di mana naruhnya. Mau pakai sendal teman kan, kalau tingkat sinyal imannya tinggi, itu akan berkata, izin dulu sama teman yang punya ini. Itu bukan punya kamu. Ya. Semakin lemah, semakin hilang bisikan itu. Ih, ini yang punya saya nih. Padahal dia nggak pakai sendal datangnya juga kan. Nah, kalau yang seperti itu bermasalah. Ini yang saya maksudkan. Jadi semua aktivitas yang dibimbing oleh iman dan menuntun amal, maka amalnya punya sifat saleh namanya. Dari mata turun ke lisan. Jangan sampai ke hati dulu kan. Ya. Dari mata turun ke hati. Kadang lewat lisan dulu kan. Ya. Nah, pakai lisan turun lagi ayat. Bahkan hadis Nabi tegas. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw asmut." Anda tahu hadisnya. Siapa yang mengaku merasa beriman kepada Allah dan yakin akan dihisab di hari kiamat, maka dia akan menuturkan lisannya pada yang baik saja. Kalau tak mampu dia berkata baik, dia akan diam. Coba sekarang betapa banyak orang mengaku beriman, tapi tak mampu imannya menjaga lisannya. Pasti ada problem di situ. Pasti ada problem. Sudah berapa lama selama hidup mencela orang lain? Berkata-kata yang kasar. Senang berselisih dengan kata-kata yang kotor. Padahal Allah sudah pesan, jangan berselisih. Ya, jangan saling mencela, jangan bikin hoax. Itu kan perbuatan lisan yang sekarang banyak diwakilkan lewat tulisan, lewat tangan. Makanya di hari kiamat tangan itu disebut bicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Kan? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Baik. Nah, sekarang Allah sudah kasih isyarat akan ada masa lisannya memang diam, tapi tangannya nggak mau diam. Ya, bikin status yang nyakitin hati orang, saling sindir lewat tulisan-tulisan di media sosial. Nggak nyangka ya si dia, padahal nyangka tuh. Kan orang yang bilang nggak nyangka itu sedang menyangka kan? Ya kan? Nggak nyangka ya, sedang nyangka itu. Ya. Jadi semuanya itu berjalan keseluruhannya. Turun ayat di situ. Quran surah ke-49 itu kan Al-Hujurat. Hei, mana Qurannya? Ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin. Sepanjang beriman pasti gak akan saling mencela. Sekarang betapa banyak bahkan di tempat-tempat majlis ta'lim, majlis ilmu, ikut pengajian, kok bisa saling mencela? Itu sifat iman bukan di dalamnya. Kan? Saling merendahkan. Ya, dan seterusnya. Nah, ini baru yang basic gitu. Baru yang basic. Jadi kalau betul-betul sinyal iman kita kuat, dia akan memberikan pancaran ke dalam diri kita. Makanya nanti akan nampak, di wajahnya akan nampak cahaya. Cahaya yang dimaksudkan tuh aura-aura kebaikan. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yamtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi
wujuhihim. Tuh. Jadi selalu ada pancaran aura kebaikan. Jadi ada orang yang insan beriman tuh semakin tinggi imannya. Kadang kita lihat wajahnya aja udah tenang. Kadang-kadang kita punya masalah, lihat wajah orang itu aja kayaknya udah hilang masalahnya itu. Ya. Ada yang menarik. Dulu para ulama kita itu biasanya kalau sedang futur istilahnya itu, ada kejenuhan, capek, lelah, itu kadang-kadang cuma datang ke majelis si fulan untuk lihat orangnya aja. Setelah itu tenang lagi, balik lagi. Ya. Sekarang teknologinya makin tinggi kan. Kadang lihat fotonya aja selesai gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang berkebalikan. Disebut namanya aja udah mual mau muntah gitu kan. Nah berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu ya. Nah ini gambaran-gambaran yang terlihat sederhana tapi nyata. Nyata. Dan itu produk amal soleh. Jadi dari iman muncul amal soleh. Nanti setiap amal soleh ini punya nilai. Ini yang saya maksudkan di awal tadi. Di sisi Allah. Allah yang memberikan nilai, bukan kita. Kalau kita memberi nilai, pandangan, sifatnya masih relatif. Mas Adrian bisa bilang misalnya, ini Bintaro tempat yang paling bagus. Tapi bagi orang Bekasi, enggak gitu kan. Galaksi lebih tenang misalnya kan. Kan? Bisa berbeda. Ya, jadi penilaian itu bisa tidak sama. Ada yang senang putih, ada yang senang biru. Ya, ada yang senang pink, ada yang senang merah, macam-macam. Manusia itu enggak ada yang standar. Karena itu Luqman Al-Hakim mengajarkan pada anaknya, kalau sudah kita konsisten dengan satu hal yang baik, jangan terlalu banyak mendengarkan pembicaraan orang. Ya, kalau sudah mantap, yakin jangan istikharah lagi. Istikharah itu justru memberikan keraguan pada sesuatu yang sudah mantap. Itu rumus fikih loh, sederhana tapi dalam. Ya, jadi kalau kita sudah yakin mantap, kata Luqman Al-Hakim ngajak anaknya tuh dengan keledainya dinaikin berdua, namanya kendaraan dinaikin lewat satu tempat, kata orang sekitaran itu kejam ya, binatang begitu dinaikin 2 orang katanya. Maka turun sebagai penghormatan, bapak turun, anak supaya naik, lewat lagi kampung sebelah, kata orang kampung sebelah itu anak tuh kurang ngajar pada ayahnya, ayah suruh jalan, anak naik, tuh kan? Maka kemudian yang terjadi ditukar. Bapaknya naik, anak turun. Kampung yang sebelah lagi mengatakan, itu bapak gak sayang anak katanya. Anak suruh jalan, bapaknya naik. Akhirnya mereka putuskan, gak usah kita naikilah, tuntun aja. Datang kampung sebelah, kata kampung yang terakhir dikatakan, mereka itu bodoh, punya keledai gak dinaikin. Bisa kebayang gak? Jadi kalau kita mau beramal, banyak mendengarkan komentar orang, gak akan konsisten. Itu kalau sudah positif, komitmen, mau menghafal saja. Nggak usah dengar orang mengatakan menghafal itu susah, menghafal itu nggak mudah, banyak tantangan. Sudah, Anda sudah ada di level yang tertinggi mengumpulkan keyakinan. Jangan goyah lagi. Nggak mudah loh. Datang ke pengajian, nyiapkan jadwal, udah siap, pasti akan ada tantangan di situ. Nah itu yang kemudian disiapkan untuk menguatkan jiwa kita. Kalau kita lulus dengan itu semua, Allah kasih nilai. Kalau sudah Allah yang berikan nilainya, sudah tidak ada perbedaan pendapat lagi di situ. Itu sudah yang paling komplit, paling sempurna. Nilai yang Allah berikan pada satu perbuatan baik disebut hasanah namanya. Ya, hasanah. Hasanah. Siapa yang mampu mengerjakan satu perbuatan yang punya sifat hasanah dalam pandangan Allah, maka dia nanti akan mendapatkan poin kebaikan. Namanya ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bukan komisaris ajrun ya. Itu polisi India. Ini dia dapat nilai di sisi Allah namanya ajrun poinnya. Poin dari hasanah disebut ajrun. Jamaknya ujur. Pelan-pelan. Berapa poinnya? Ini yang kita sebut pahala itu. Ya, sekian pahala, sekian pahala. Setiap perbuatan hasanah dia punya nilai 10 nilai pahalanya. Itu ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Setiap perbuatan yang punya kualifikasi hasanah, maka dia punya nilai 10 di sisi Allah. Ini yang kita sebut dengan pahala itu. Pahalanya 10. Nah karena yang memberi nilai Allah, jangan dihitung dengan pola hitung manusia.
1, 2, 3, 4. Bukan begitu. Nabi memberikan ukurannya, kita ke masjid saja, baru datang untuk niat ibadah, belum mengerjakan apapun, itu mendapat 25 poinnya. 25 itu kata Nabi jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3-nya 500 tahun. 3 ke 4-nya 500 tahun. Dan semua perbuatan baik yang kita kerjakan disebut hasanah. Tadi sholat subuh kan? Ya, berarti kesiangan. Sholat subuhnya tadi. Ya kan? Tadi sholat subuh nggak? Tadi sholat subuh nggak? Sholat, berarti kesiangan ya. Ya. Kalau saya katakan subuh tadi sholat nggak? Sholat, ya kan? Tadi sholat subuh nggak? Nggak sholat. Oke, baik ya. Baik, sholat itu disebut hasanah. Oleh Quran disebut hasanah. Jamaknya hasanah itu hasanat. Di Quran surah 11 ayat 114. Quran surah Hud ayat 114. Nanti yang bait 1 naikkan ya levelnya ya. Tahu peta Qurannya itu supaya merangkainya lebih mudah. Karena Quran itu kitab petunjuk. Ya, bukan sekedar hafalan. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Oke. Jadi salat disebut hasanah. Makanya sekali kita salat itu dapat 10 kebaikan. Tadi nilainya 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Baca Quran itu setiap hurufnya 10 dan disebut dengan hasanah. Setiap poin hasanah itu yang disebut dengan ajrun. Nanti beda-beda, infak ada berapa? Yang kita sering sebut 700 kali lipat itu di Al-Baqarah ayat berapa? 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Celakanya sering dipotong sampai sini ayatnya nggak dilengkapin. Karena itu hitungannya cuma nyampe 700. Infak 1000 dikalikan 700 jadi berapa? 700.000. Dan lebih celaka lagi dikalikannya sama hitungan dunia. Kalau infak 1000 baliknya 700.000. Padahal konsep dasarnya bukan begitu. Konsep dasarnya adalah ada pahala yang Allah siapkan lebih tinggi daripada nilai dunia. Kalaupun ada balik dunia itu cuma bonus saja. Yang wujud nilainya boleh jadi 700.000. Tidak harus dalam bentuk uang. Mungkin dijaga supaya tidak sakit, yang kalau berobat 700.000. Anda misalnya ke restoran, tiba-tiba ditraktir teman, yang bilnya 700.000. Sebetulnya hasil sedekah 1.000 di RKM musyawarah. Paham ya? Itu bukan pahalanya, itu cuma bonusnya aja. Pahalanya tuh ukuran akhirat. Pahala nggak nampak sekarang. Pahala diberikan di akhirat, ditampakkan saat sakaratul maut. Sayyidah Asyah, istrinya Fir'aun itu kan meninggalnya dalam keadaan apa? Mau disiksa kan? Oleh Fir'aun itu sedang diikat di tiang, mau disiksa, tapi bisa tertawa, senyum, tabassama dhahika, gitu-gitu. Kata Fir'aun, ini perempuan mau disiksa, mau dimatiin, kok masih bisa ketawa? Dia tidak tahu doanya Sayyidah Asyah itu. Beliau katakan apa? Rabbi bnili, indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, mohon berikan kepastian janjimu, bangunkan aku satu rumah di surga dan selamatkan aku dari kejamnya siksa Fir'aun itu. Karena itu beliau diwafatkan sebelum menerima siksaan Fir'aunnya. Dan saat akan wafat itu ditampakkan surganya, makanya senyum. Orang yang tidak biasa beramal soleh, tidak sensitif, tidak mengerti itu. Makanya kemistrinya nggak nyambung. Ya kan? Sama dengan begini, Anda biasa soleh, orang lain biasa salah, nggak akan bisa nyambung. Ada preman ketemu kiai, Assalamualaikum kiai. Preman ketemu preman lagi, orang soleh ketemu soleh lagi. Kalau Allah berkehendak, yang salah akan ketemu soleh supaya salah menjadi soleh dengan wasilah taubat. Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Jadi ada beberapa pola di dalam Al-Quran itu kalau kita baca pada akhirnya mengantarkan pada kebahagiaan, punya nilai. Nah, nilai ini akan kemudian ditampakkan saat kembali pulang, dikonfirmasi. Di dunia bentuknya keberkahan, bertambah nilai kebaikan. Masih ingat tadi saya katakan nilai dan berkah. Berkah itu bertambah nilai kebaikannya, punya nilai manfaat.
Di dunianya disebut berkah, akhiratnya disebut pahala. Saya minum, misal. Bismillahirrahmanirrahim, jadi amal saleh. Secara akhirat kalau ikhlas punya nilai pahala, dunia jadi berkah, bertambah nilai kebaikan. Walaupun hanya seteguk, tapi dia akan memberikan asupan tenaga dan menghadirkan kemampuan bagi kita untuk berbuat banyak kebaikan. Makanya ada orang makannya sedikit, tapi perbuatannya banyak kebaikannya. Ada orang minumnya sedikit, pakaiannya sederhana, tapi kebaikannya banyak gitu. Itu yang disebut dengan berkah. Jelas? Oke. Nah, sampai di sini teman-teman sekalian, kita sering berdoa supaya setiap perbuatan kita di dunia ini semuanya punya nilai hasanah. Kita ingin semua perbuatan kita itu punya sifat baik. Kalau bicara baik, bekerja baik, dapat harta dengan jalan yang baik, dikeluarkan dengan cara yang baik, maka kita berharap semua aktivitas dunia kita menjadi hasanah. Dan di akhirat dikonfirmasi hasanah ini. Itu yang menjadikan kita sering berdoa menggabungkan hasanah di dunia dan akhirat. Masih hafal doanya? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu ada di Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Pertanyaannya, seberapa besar kita mengetahui bahwa doa kita itu terjawab? Tinggal dievaluasi. Apakah pakaian ini berkah? Berkah artinya mengantarkan pada kebaikan. Pakaian yang dipakai tidak menampakkan aurat yang tidak Allah sukai. Pakaian yang dikenakan menampilkan apapun bentuknya, berjaskah, berdasikah, berjubahkah, berbatikkah, tapi pakaian itu menuntun kita kepada kreasi perbuatan-perbuatan mulia sesuai dengan aktivitas yang melekat pada diri kita. Anda boleh jadi apapun, tapi pakaian yang dipakai itu akan bersaksi di hadapan Allah. Tadi saya katakan di Tanah Kusir, orang-orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya. Orang-orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya, kalau mereka mau tawaf di Ka'bah, mereka selalu mencari pakaian baru. Nanti kalau belajar sirah, Anda akan temukan kisah ini. Ternyata mereka punya prinsip, kenapa harus pakaian baru? Karena pakaian lama boleh jadi pernah dipakai untuk berbuat maksiat. Jadi untuk tawaf pun mereka malu kalau pakai pakaian hasil dari maksiat. Padahal itu umat jahiliyah. Jadi kalau sekarang ada orang pakai pakaian dari hasil mencuri dibawa ke masjid, itu standarnya di bawah jahiliyah. Paham ya? Oke. Bahkan orang jahiliyah itu lebih baik tawaf tidak berbusana dibandingkan pakai pakaian hasil maksiat. Itu jahiliyah dulu tuh. Cuman salahnya tawafnya musyrik. Yang disembah bukan Allah, tapi berhala-berhala sekitarannya. Dan caranya pun harus dibetulkan, karena cuma bersiul-siul dan tepuk tangan. Jelas? Baik. Ini kita butuh support. Dan pertanyaan terbesarnya, bagaimana Ustaz menjadikan semua program kegiatan kita itu dunia sampai ke akhirat jadi hasanah, punya nilai kebaikan, punya penyebutan amal saleh. Maka rumusnya hadis yang di awal tadi kita bacakan, diawali oleh dinda kita tadi saat membaca dalam MC melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Nabi, setiap perbuatan yang baik-baik. Karena bismillah itu melekatnya pada yang baik. Gak ada orang nyuri pakai bismillah. Saya mau ngambil sendal dulu pakai bismillah biar dosanya dikit gitu. Ya, gak ada. Gak akan bertemu dengan yang buruk. Karena itu kata Nabi, kalau kita ingin melatih menjadi pribadi yang lebih baik, bicaranya baik, berkatanya baik, jadi suami-suami yang baik, istri-istri yang baik, murid-murid yang baik, guru-guru yang baik, maka biasakan Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngerjakan apapun. Nah, itu namanya tamhid, namanya tilawah, namanya tafsir. Kalau sampai ke tadabbur, dibahas setiap hurufnya. Ya, 4 ya, yang keempat tadi apa? Yang pertama kedua apa? Tilawah. Ketiga apa? Keempat Kalau tadabbur itu setiap huruf. Maka pengajian sekarang sampai subuh besok. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf kan? Halo? Berapa huruf? 19 kan? Baik, ba itu punya 14 makna. Jadi baru ba aja kita sampai isya nih. Ya, itu ba nanti
bukunya boleh deh untuk santri di sini cari kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Mughnil Labib 2 jilid. Ya. Ini kitab hebat, bagus. Jadi di sini tuh diuraikan semua makna huruf dalam bahasa Arab dari alif sampai ya. Insyaallah. Alif misalnya kan sama hamzah. Ada berapa fungsinya? Ya. Terus kalau nyambung ke Allah itu hamzah apa alif tuh? Nih Allah ini kan, Allah. Ini hamzah apa alif nih? Tuh. Tahu dari mana? Lihat kan? Terus lamnya kenapa ada tasdidnya di sini? Ini menarik dan tidak ada yang sama. Ini khusus nama hanya bagi Allah. Karena ini bukan tasrif, ini nama yang dilekatkan langsung untuk Allah. Makanya semua huruf kalau dihilangkan, semua kembalinya ke Allah lagi. Coba kalau kita hilangkan yang pertama ini, kita hilangkan nih. Tuh. Jadi apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah ke Allah lagi. Hilangkan lamnya satu. Kalau satu hilang, tasdidnya ikut hilang. Karena tasdid itu muncul ketika ada 2 lam. Baca? Lahu mulkus samawati wal ard. Ke Allah lagi. Hilangkan lamnya. Terakhir, tinggal apa? Hu. Hu itu, hu begini, ha itu kan ha. Hu itu bacaan wakaf dari huwa. Kalau kita berhenti wakaf, maka harokat yang terakhir nggak dibaca. Ya, itu dalam bahasa Arab termasuk di Quran, nggak ada harokat akhir dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dimatikan kan? I-nya nggak dibaca karena wakaf. Nggak ada orang sehebat-hebatnya baca Quran sefasih-fasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti mati kan? Pernah dengar Imam Masjidil Haram baca Quran? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada kan? Pasti mati kan? Nah, huwa itu kalau kita ingin berhenti di huwa, maka A-nya nggak dibaca. U. Contoh ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa hu. Huwal hayyul qayyum itu kalau nyambung, kalau berhenti di hu, bacanya hu. Jangan dulu ke situ Ali Imran misalnya, ayat yang kedua. Setelah alif lam mim, Allahu la ilaha illa. Kalau kita berhenti di huwa, hu. Jadi baca hu itu disingkat dari huwa, hu. Jelas? Huwa ini siapa huwa ini? Balik ke al-ikhlas. Kul, viralkan. Kul itu sekarang terjemahnya viralkan. Sebab kalau viral, tinggal like, share, and... Paham ya? Kul, viralkan Muhammad. Huwa, yang disebut huwa itu Allah. Hu ahad. Balik lagi ke sini. Ya. Sekarang Anda hapus semuanya. Nggak ada tuh. Tuh. Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Nggak ada kan? Nggak kelihatan, namanya ghaib. Ya, maka turun Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil. Balik semua ke Allah. Tuliskan siapapun yang dipertuhankan, hilangkan setiap hurufnya, tidak akan pernah menunjuk kepada zat yang sama. Berarti bukan Tuhan. Adi, manusia nih. Hilangkan A-nya. Apa? Di. Mana yang sama? Tidak. Hilangkan D-nya. Hah? Kan? Hilangkan D-nya, udah nggak ada. Jelas? Jadi kalau tidak punya sifat itu berarti bukan Tuhan. Ini basic, baru dari namanya saja. Nah, itu dipelajari. Kalau kita mau masuk Bismillahirrahmanirrahim, dari ba saja, ba punya 14 makna. Saya ambil 3 saja misalnya yang cepat ya. 1 sababiyah, sebab, tujuan. Misal, ini contoh langsung saja ya, biar tidak bingung. Saya mau minum misalnya. Sebelum minum, supaya dapat nilai dan keberkahan, ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ini supaya nggak bingung, contoh cepat. Ambil dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka saat saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya pertama bermakna sababiyah. Maksudnya menjadikan kegiatan minum ini karena Allah. Bukan sekedar minum. Ya Allah, saya minum ini untuk mendapatkan ridha-Mu. Maka ketika itu diucapkan, muncullah sifat yang kedua namanya musahabah.
Musahabah itu penyertaan. Maka Allah akan menyertai kita. Maksudnya mengawasi, memberikan perlindungan. Supaya memastikan apapun yang kita kerjakan, yang kita minum, kita makan, benar caranya, berkah masuk ke dalam perutnya. Jadi energi. Kalau pekerjaan jadi baik, nanti dibimbing oleh Allah. Siapa yang mendapatkan musahabatullah akan dibimbing. Ya, banyak cara. Dulu orang menempuh dengan tahajud. Itu orang kalau tahajudnya benar, dapat bimbingan dari Allah. 4 keutamaan. Pertama, dibimbing mengawali aktivitas. Kedua, dibimbing mendapatkan solusi kala mengalami kesulitan. Ya, yang ketiga, diangkat derajatnya ke tempat terbaik. Yang keempat, dilindungi kalau ada orang usil ingin menjahilinya. Itu ada di Quran surah ke-17. Al-Isra ayat 79 sampai dengan 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmuda itu kedudukan terhormat. Anda mau jadi di dewan, di pimpinan perusahaan, di birokrasi, diplomasi. Kadang ada orang kan terangkat ke tempat terbaik, cuman cara masuknya salah kan? Ya kan? Maka yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, cara masuk yang benar. Ada orang punya kesulitan tapi salah menyelesaikan, salah cari solusi, datang ke dukun. Itu kan? Kenapa ke dukun? Karena ini orang pintar. Iya, sebab yang datang bodoh. Kenapa dukun disebut orang pintar? Sebab yang datang bodoh. Maaf dengan kalimat ini ya, maksudnya untuk memperbaiki. Maka ada solusi, wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan kadang kedudukan tinggi itu rentan persaingan. Ya, apapun itu, tinggi di harta, di perusahaan, kata Quran siap-siap akan rentan persaingan. Ya, termasuk di kedudukan, termasuk apapun. Maka dengan kesiapan itu kita lebih tangguh mengatasi persoalan. Bahkan ancamannya tinggi. Kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, ada yang ingin monopoli. Orang yang mendekat Allah dengan tinggi, kata Allah, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Hanya Allah yang akan langsung melindungi. Kita punya akses dengan siapapun membantu, ringan pekerjaan. Kalau Allah sudah bantu, apa yang menjadi berat bagi kita? Nah, ada satu kalimat saja selain tahajud yang itu langsung menghadirkan perlindungan Allah. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Nanti semakin tinggi kalimat itu sampai di jiwa kita, sampai merasakan kedekatan dengan Allah, berubah menjadi makna yang ketiga, ilsaq. Ilsaq. Dari kata lisaq. Lem itu bahasa Arabnya lisaq. Untuk menempelkan sesuatu. Ada orang yang sangat dekat dengan Allah. Saking dekatnya bahkan sebelum minta sudah dikabulkan permohonannya.